Dan perlu Anda ketahui, yang namanya Belanda yang menjajah Indonesia, Pak, itu kan namanya VOC, Pak, ya. VOC itu bahasa Belanda, Pak. Yang C-nya itu artinya company, perusahaan. Jadi yang menjajah Indonesia itu bukan negara Belanda, Pak, bukan pemerintah Belanda, tetapi sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan Yahudi, Pak. Makanya VOC itu sudah memperkenalkan Freemasonry ke negeri ini sejak abad yang lalu, Pak. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Jelaskan dan memperingatkan soal tanda-tanda akhir zaman, jebakan syaitan, kelompok-kelompok syaitan seperti Illuminati, Freemasonry, Knight Templar, Kabbalah, dan lain sebagainya. Jadi semua kita harus menjadi umat Islam yang melek informasi tentang Hizbus Syaitan, tentang jaringan-jaringan kelompok syaitan ini, Pak. Jadi ada yang namanya secret society, masyarakat rahasia bikinan orang-orang Yahudi, yang mereka ini menjadi semacam organisasi terselubung di seluruh dunia hari ini, Pak. Dan mereka itu jaringannya internasional. Ya, contohnya Freemasonry. Freemasonry itu kerjanya merekrut influential figures in the society, orang-orang penting berpengaruh di masyarakat, untuk mereka godok di dalam pertemuan rahasia mereka agar mereka menjadi pasukan syaitan, pasukan pendukung kedatangan Dajjal. Nah, jadi Freemasonry ini dia menghimpun orang dari berbagai bidang, Pak. Untuk apa? Untuk nanti di dalam pertemuan-pertemuan rahasia mereka rancang. Yang ahli politik ngumpul dengan sesama ahli politik untuk merancang sistem politik, sistem Dajjal. Yang ahli ekonomi ngumpul semuanya ya kan untuk membangun sistem ekonomi, sistem Dajjal di berbagai negeri. Ini berlangsung, Pak. Ya, kita jangan mengatakan itu teori konspirasi aja, Ustaz Ihsan gitu. Tidak, ini memang realita. Dari mana kita tahu? Dari orang mantan anggota Freemasonry, ulama. Jadi ulama juga direkrut, Pak, jadi Freemasonry. Bukunya terbit sudah lama sekali, tahun 1975, judulnya Gerakan Freemasonry. Yang menulis mantan anggota Freemasonry, dia ulama Lebanon. Dia terekrut ikut Freemasonry. Jadi dia nggak tahu Freemasonry ini apa asalnya, tapi setelah dia ikut masuk di dalam gerakan ini, di level pertama dia dilantik, dibaiat, ya, dia ikut dalam pelantikan itu. Apalagi memang kalau untuk level pertama itu pelantikan itu, kalau dia Muslim maka dia harus dilantik dengan disumpah dengan Al-Quran. Ya dia ikutlah, ternyata dia cukup bisa diandalkan, naik dia ke level 2, dilantik lagi. Dalam pelantikan di level kedua nambah saksinya, ada Quran, masih ada bunga mawar. Terus dikasih tugas-tugas, ternyata teruji loyalitasnya, naik ke level ketiga, dilantik lagi. Semua pelantikan dilakukan di dalam pertemuan rahasia, Pak. Kalau di Freemasonry itu mereka nyebutnya loji-loji, Pak, lodges ya. Dan perlu Anda ketahui, yang namanya Belanda yang menjajah Indonesia, Pak, itu kan namanya VOC, Pak, ya. VOC itu bahasa Belanda, Pak. Yang C-nya itu artinya company, perusahaan. Jadi yang menjajah Indonesia itu bukan negara Belanda, Pak, bukan pemerintah Belanda, tetapi sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan Yahudi, Pak. Makanya VOC itu sudah memperkenalkan Freemasonry ke negeri ini sejak abad yang lalu, Pak. Berabad yang lalu. Salah satu loji Freemasonry yang dibangun oleh VOC itu yang sekarang jadi gedung Bapenas. Bapenas itu gedung loji, Pak. Itu tempat perkumpulan Freemasonry di zaman VOC dulu, Pak. Jangan-jangan sekarang juga masih, Pak, cuma covernya dipakai buat Bapenas. Kalau Anda ke Sukabumi itu ada loji, Pak, ada loji. Nah, jadi dalam pertemuan rahasia itu dilantik si ulama ini, naik terus dia, ternyata dia naik terus, Pak. Dan setiap naik dilantik itu bertambah saksinya. Pas di level 7 itu saksinya sudah 7, ada Qurannya, ada bunga mawarnya, ada pisau belatinya, ada macam-macam. Begitu naik ke level 8 udah macam-macam, Qurannya nggak ada, dia masih ikut terus. Sampai level berapa dia masih ikut? Sampai level 30, Pak. Freemasonry itu level tertingginya level 33, dan orang tidak mungkin sampai level 33 kecuali kalau punya darah Bani Israel, darah Yahudi. Kalau nggak punya darah Yahudi paling mentok level 32. Ini ulama ini sampai level 30. Nah, apa yang terjadi di level 30? Dia kaget. Rupanya di level 30 itu lafal pelantikannya, lafal baiatnya itu terang-terang menyebutkan in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Baru dia sadar, ini Hizbus Syaitan toh, ini kelompok syaitan toh. Dia keluar, dia tulis buku judulnya Gerakan Freemasonry. Sambil nulis sambil dikejar-kejar tentunya dia. Nah, jadi ini nyata, Pak. Ini bukan kisah dongeng, Pak. Tidak, ini nyata. Sampai sekarang itu masih berlangsung. Dan masing-masing kelompok itu ada
jenis organisasinya. Kayak Kabalah itu jenis organisasi secret societies yang banyak urusannya dengan ini, apa namanya, mistik-mistik Kabalah itu. Dan biasanya yang direkrut kalau Kabalah itu penyanyi-penyanyi top dunia, bintang film top dunia. Ya, contohnya kayak Britney Spears, ya kan, itu pernah ikut Kabalah, tapi pada level tertentu dia menunjukkan pembangkangannya kepada Kabalah. Tiba-tiba dia jatuh dari papan apa namanya, keberhasilan Billboard lagu-lagu ternama di Amerika. Karena apa? Nggak didukung. Michael Jackson menjelang ajalnya dia menunjukkan gejala-gejala nggak mau tunduk lagi kepada organisasi tersembunyi yang dia terlibat di dalamnya, maka dia langsung dimusnahkan. Karena apa? Ya karena kalau mereka sudah mulai menunjukkan nggak loyal lagi, biasanya mereka akan membeberkan, ya kan, apa yang terjadi di organisasi itu. Nah, sebelum itu dibeberkan, dilikuidir aja. Nah, ini harus kita ketahui, Pak, ya, supaya apa? Supaya kita bisa melindungi diri dan keluarga kita dari terlibat dalam organisasi yang mengerikan ini. Apa petunjuk Nabi Muhammad SAW bagi umatnya yang hidup di era badai fitnah di akhir zaman? Kita kembali lagi mengangkat hadis yang sudah kita angkat pada pembahasan mengenai keluarga beriman. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, saat kami bersama Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan tentang fitnah. Kemudian Nabi bersabda, jika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji mereka dan telah luntur amanah mereka, sementara mereka begini, Nabi mengisyaratkan jari jemarinya dianyam, ya, yang menandakan masyarakat menjadi kusut. Maka Abdullah langsung bangkit ke arah Nabi seraya bertanya, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Apa yang harus kulakukan pada saat seperti itu? Maka Nabi mengarahkan Abdullah bin Amr bin Al-As dengan 6 petunjuk. Yang pertama kata Nabi, alzam baita, fokus pada rumahmu, keluargamu. Yang kedua, amlik alaika lisanak, jaga lisanmu, ucapan-ucapanmu. Dan ucapan kita hari ini termasuk lewat benda ini, ya, ini ucapan kita hari ini, ya, lewat social media, ya, apa yang kita tulis itu pada dasarnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyatakan. Yang ketiga kata Nabi, khudh bima ta'rif, kerjakanlah yang kamu ketahui, be professional. Kira-kira begitu, yang kamu ketahui itu yang kamu kerjakan. Lalu yang keempat kata Nabi, da' ma tungkir, tinggalkan yang kamu pungkiri, yang kamu nggak kuasai, nggak mengerti, jangan sok-sok terlibat di dalamnya. Sebagaimana hadis yang lain dikatakan, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang dia nggak ada guna terlibat di dalamnya. Terus yang kelima keenam ini yang agak unik, ya, nuansanya agak bernuansa individualis, egois. Nabi mengarahkan yang kelima, alaika bi amri khassati nafsika, hendaknya kamu urus perkara khusus dirimu. Dan yang keenam, bahkan kata Nabi, da'angka amrul amah, tinggalkanlah perkara orang banyak, perkara umum. Jangan sok heroik ingin menyelesaikan perkara orang banyak. Kenapa? Karena dalam era seperti itu, era fitnah seperti itu, kalaupun kita mau menjadi hero di tengah masyarakat, syaratnya harus menjadi hero yang tidak boleh menggunakan petunjuk Allah. Apa gunanya? Ya kan? Apa gunanya kita jadi hero, penyelamat terhadap masyarakat yang sedang kusut, kalau justru kita tahu solusinya petunjuk Allah, tapi nggak boleh dipakai karena memang sistemnya melarang.